Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat BP Jam Sostek rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla pada hari ini di tengah-tengah wabah COVID-19 yang belum mereda. Kita menunggu keputusan pemerintah tentang awal Ramadan 1441 Hijriah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dari hasil sidang isbat. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah SWT berjumpa dengan Ramadan tahun ini dan dapat mengambil kesempatan emas dengan istiqomah beribadah kepada Allah hingga akhir Ramadan. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan nanti di akhirat kelak. Muslimin dan muslimat BP Jam Sostek yang budiman, hari-hari terakhir ini kita dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak kita duga sebelumnya. Penyebaran wabah virus corona yang begitu cepat dan dahsyat di sekeliling kita. Hampir-hampir kita tidak mampu mencegahnya. Wabah ini mengubah tatanan kehidupan kita sehari-hari. Wabah ini mengubah kebiasaan hampir di semua kegiatan kita. Kita diminta bekerja di rumah, belajar di rumah, dan juga beribadah di rumah. Masjid-masjid yang biasa kita datangi setiap sholat fardu kini sepi dan hanya kumandang azan dan iqomah dari Bilal atau merbot masjid yang bisa kita nikmati. Rindu rasanya untuk kembali sholat jamaah. Rindu rasanya untuk hadir di majelis-majelis ilmu di masjid. Rindu rasanya untuk dapat berdiam dan itikaf di masjid, apalagi di bulan Ramadan yang sebentar lagi menghampiri kita semua. Namun sebagai umat yang beriman, tentu kita harus dapat menerima semua qada dan qadar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Kita harus berupaya, berusaha keras, berikhtiar, berdoa dan bertawakal menghadapi semua ini. Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menguji kita, tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita, di luar kompetensi dan kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Muslimin dan muslimat BP Jam Sostek dimanapun berada, sebagai umat yang beriman, kita juga dapat memetik hikmah terjadinya wabah atau pandemi COVID-19 ini. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil antara lain yang pertama, menjaga kebersihan. Saat ini kita diminta untuk selalu menjaga kebersihan baik tubuh, pakaian, tempat tinggal, tempat kerja dan lingkungan sekitar. Bahkan ada program penyemprotan disinfektan ke kantor-kantor dan rumah-rumah. Dengan selalu menjaga kebersihan, kita
insya Allah akan terhindar dari segala jenis bakteri, kuman, virus ya, dan sumber penyakit lainnya. Dalam ajaran Islam, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ratusan tahun lalu mengajarkan kita semua dengan sabdanya, an-nadzafatu minal iman, an-nadzafatu syatrun minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Yang kedua, hikmah yang kita ambil yaitu mencuci tangan. Untuk mencegah penyebaran virus, saat ini kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ya, jika dirasa tangan kita tidak bersih atau setelah memegang sesuatu yang diduga mengandung bakteri, virus, kuman, dan lain-lain. Apalagi jika kita hendak memegang suatu makanan. Ya. Bakteri, kuman, virus akan mati jika kena busa sabun yang dialiri air. Islam memerintahkan kita untuk mencuci tangan lebih dahulu telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri kita sebelum membasuh anggota lainnya dalam berwudu. Paling tidak 15 kali dalam sehari kita mencuci tangan kita ketika berwudu ya, sebelum menjalankan sholat fardu. Ditambah juga ketika kita mengerjakan sholat-sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Berikutnya, hikmah yang ketiga adalah kita dianjurkan untuk memakan makanan yang sehat ya, halal dan juga yang baik. Dalam kondisi seperti ini, dalam rangka menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Kecukupan dari makanan pokok yaitu karbohidrat, lauk pauk yang mengandung protein, ya, sayur-sayuran serta buah-buahan dan juga susu. Jangan makan dan minum berlebihan dan melampaui batas, baik dari sisi kuantitas maupun dari jenisnya. Islam melarang umatnya untuk memakan babi, anjing, bangkai, binatang yang bertaring, burung yang berkuku tajam, ya, dan juga binatang yang menjijikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kamu memakan setiap binatang buas yang bertaring, ya, dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku yang mencengkeram. Hadis riwayat Muslim. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal, baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Muslimin dan muslimat BP Jam Sostek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pembatasan sosial atau social distancing dan pembatasan physical distancing. Saat ini kita diperintahkan juga untuk melakukan pembatasan sosial, ya, pembatasan fisik dan jaga jarak sesama kita untuk memutus rantaian penyebaran virus. Bahkan kita harus jaga jarak juga dengan anggota keluarga kita, orang tua, sanak famili, ya, tetangga, teman sekerja, dan lain-lain. Kita seperti terhalang untuk bersilaturahmi dengan bertemu secara langsung kepada orang-orang yang ingin kita jumpai. Nah, menjelang Ramadan dan bahkan nanti saat Hari Raya Idul Fitri juga kita dihimbau, bahkan dilarang oleh pemerintah untuk mudik ke kampung halaman, untuk bertemu langsung dan bersilaturahmi kepada orang tua, sanak famili, dan handai tolan. Namun sejatinya di balik semua itu, jika kita ingin mengambil hikmah peristiwa ini, kita diminta menjaga jarak. Kita juga diminta menjaga akhlak, menjaga pergaulan di antara yang bukan muhrim misalnya.
Banyak perintah dalam agama Islam yang meminta kita untuk menjaga akhlak dan pergaulan demi kemaslahatan kita semua. Kemudian yang kelima, tetap berada di rumah atau stay at home ya. Anjuran untuk tetap berada di rumah, stay at home selama terjadi pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita hampir 24 jam penuh berada di dalam rumah. Kegiatan kerja, belajar, dan beribadah sepenuhnya dilakukan di rumah. Kaum laki-laki yang dalam kondisi normal ya, diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid, kali ini tidak bisa berangkat ke masjid karena masjid tidak lagi dipakai untuk berkegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Kesempatan dan nikmat beribadah sementara menjadi hilang, kesempatan beribadah di masjid ya. Namun kesempatan sholat fardu berjamaah bersama keluarga menjadi kesempatan emas, bukan hanya 1 atau 2 kali sholat fardu, tetapi bahkan 5 kali sholat fardu dapat kita laksanakan berjamaah bersama keluarga. Bagi seorang bapak ya, seorang ayah, saat ini kesempatan untuk memperbanyak hafalan surah pendek dan membaguskan bacaan Al-Quran untuk menyempurnakan qiraat ketika menjadi imam sholat di rumah. Begitu juga bagi anggota keluarga atau anak laki-laki yang sudah akil balik untuk bisa bergantian menjadi imam sholat fardu. Kali ini kita jadikan rumah kita adalah surga kita, baiti jannati, rumahku, surgaku. Kemudian yang keenam, peduli kepada sesama. Nah, dampak dari penyebaran COVID-19 ini tidak hanya menjadi permasalahan orang yang terkena penyakit, namun juga berakibat kepada persoalan ekonomi baik tingkat lokal, tingkat nasional, bahkan global. Banyak orang yang tiba-tiba kehilangan penghasilan. Banyak orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Nah, di saat seperti ini rasa kemanusiaan, rasa kesetiakawanan sosial ya, dan rasa kepedulian kita ini diuji. Sebagai bangsa yang memiliki akar budaya gotong royong tentu akan tergerak untuk membantu sesama. Tanpa ada peristiwa wabah ini, Islam juga telah memerintahkan kita untuk membantu sesama, terutama kepada anak-anak yatim ya, dan juga fakir miskin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maun ayat 1-3, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan makan bagi orang miskin. Tentu masih banyak lagi hikmah yang kita bisa petik dari ujian yang saat ini belum mereda. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesabaran untuk kita semua. Muslimin dan muslimat BP Jam Sostek rahimakumullah, Ramadan tahun ini akan kita jalani dalam kondisi yang berbeda. Aturan pemerintah yang meminta kita semua untuk tetap tinggal di rumah membuat kita tidak menjalankan sholat di masjid-masjid. Lalu bagaimana kita melaksanakan ibadah tarawih kita dan juga ibadah-ibadah lainnya, serta nanti juga sholat Idul Fitri ya. Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi telah mengumumkan ya, bahwa sholat tarawih selama bulan Ramadan tahun ini dilakukan di rumah. Bahkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga ditutup untuk sholat berjamaah tarawih, termasuk sholat tarawih ya. Salat 5 waktu di masjid ya. Bahkan sholat Jumat yang lebih penting saja ditangguhkan, apalagi sholat tarawih yang hukumnya itu sunnah. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam sirah Nabawiyah disebutkan bahwa beliau melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid hanya 2 malam saja. Dan pada malam-malam selanjutnya beliau sholat di rumah dan tidak hadir melaksanakan sholat tarawih di masjid ya. Karena beliau khawatir, Rasulullah khawatir sholat tarawih nanti dianggap sebuah kewajiban oleh umatnya. Ini dalam kondisi yang normal. Oleh karena itu kita tidak perlu berkecil hati untuk melaksanakan
sholat tarawih di rumah berjamaah, ya, insya Allah kita mendapatkan pahala yang sama dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid. Nah, bagaimana kemudian dengan sholat Idul Fitri tahun ini? Grand Mufti Arab Saudi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Al-Syekh, otoritas keagamaan tertinggi di Arab Saudi, menjelaskan soal hukum melaksanakan sholat id di rumah saat pandemi virus corona ini masih terus berlanjut. Menurutnya, sholat Idul Fitri bisa dilakukan di rumah tanpa menggunakan atau tanpa khutbah setelahnya. Jadi sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa Arab Saudi, dapat melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, ya, tanpa khutbah, ya. Begitu juga dengan pembayaran akhir zakat fitrah. Jika tidak ada sholat Idul Fitri di masjid, maka sebelum matahari terbit di hari raya Idul Fitri, kita bayarkan zakat fitrah kita. Muslimin dan muslimat BP Jam Sostek yang budiman, demikian tausiah pembuka yang dapat saya sampaikan menjelang detik-detik kita memasuki bulan suci Ramadan tahun ini, ya. Tahun sebelumnya biasanya saya sampaikan pembukaan ini ba'da zuhur atau ba'da asar di Masjid Al-Maghfirah di kantor pusat BP Jam Sostek di akhir bulan Sya'ban, ya. Saya juga mengajak direksi, dewas, dan para pimpinan unit kerja BP Jam Sostek untuk dapat memberikan tausiahnya, sehingga di bulan yang penuh rahmat ini kita bisa berbagi pengetahuan, ya, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Bagi muslimin dan muslimat BP Jam Sostek yang saat ini jauh dari keluarga karena tugas dan penempatannya, saya harap agar tetap bersabar, ya, terus berkomunikasi dengan keluarga, saling mendoakan, saling menguatkan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan dan ganjaran yang terbaik untuk kita semua, ya. Dan insya Allah kita dapat melalui semua ujian ini dengan baik. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Selamat menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Atas nama direksi, pribadi, dan keluarga, saya mengucapkan mohon maaf, ya, mohon maaf lahir batin. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Allah adalah zat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.